di Mekah dan Madinah. Kalau saya hanya sebagai pejabat saja di Mesir, namun saya mencoba untuk terus belajar. Kebetulan saya kembali ke sini, saya ambil S3-nya di UNS 11 Maret. Ini alumni saya juga di Solo ini. Di UNS 11 Maret saya alumni di situ untuk ambil S3-nya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya terus berupaya untuk mendalami ilmu saya. Untuk golongan yang sebelumnya ini kita ikuti, saya mendapat ilmu. Kalau nggak salah 5 ilmu saya dapatkan bapak-bapak sekalian dan ulama-ulama Islam nggak dapat ilmu. Dan kita perlu berbangga itu ada ilmu yang kita dapat yang di luar golongan ini, di luar yang kita ikuti ini tadinya, dan setelah kita keluar itu ada 5 ilmu. 1 ilmu bitona. Ini ilmu bitona ini ilmu yang sebenarnya berasal dari Takyah atau dari Iran itu ya, Takyah. Jadi wajib merahasiakan apa yang ada di dalam jangan cari keluar. Di semua golongan itu nggak boleh cerita-cerita keluar. Kalau ditanya kamu ini enggak, kamu bisa kamu bayar enggak. Itu doktrin ilmu saya dapat dulu. Dua ilmu kafiri. Ngeri gak tuh? Saya dapat ilmu kafiri, mengkafirkan orang lain di luar golongannya. Ya, walaupun dia, wah engkau saya aku, gak bitona. Bitona kan nanti merahasiakan, berarti kan aku. Ya, jadi dia itu memang mengkafirkan orang di luar golongannya. Di luar golongannya itu kafir, di luar golongannya itu murtad, ya. Dan kalau sudah keluar tadi masuk keluar itu dipersekusi sangat sadis. Ada saksi. Pertama kalau keluar dari golongan ini dia dimurtadkan. Langsung namanya NA, non aktif, non aktif. NA, ini kita sudah ya sampai kita sini nanti. Ini ada pembangunan di sini. Jadi ada instrumentalnya. Jadi kafiri, kemudian ya kalau keluar dipersekusi. Ada saksi-saksi persekusi di sini. Itu Pak, belakang itu Pak Dikudi. Pak Dikudi yang ini dipersekusi, rumahnya dipagari ditutup. Berapa puluh meter ditutup, akses ke rumahnya ditutup, nggak boleh masuk masjidnya dia. Masjid ditutup, tidak boleh orang luar masuk. Ya, orang dia masuk orang luar. Kalau masuk ya di gitu. Sekaligus tidak boleh mengimami di situ, nggak boleh. Imam dari luar nggak boleh. Dan dia umatnya di situ tidak boleh makmum kalau imamnya lain. Itu berlaku dan bisa dibuktikan dan sampai sekarang ada itu. Enggak. Ini saya bukan ngomongin orang lain, tapi ini fakta karena saya benar penegak hukum ya dulunya gitu. Jadi hal-hal seperti itu kan menjadikan kalau saya mau ngecek terus ini dan menjadikan perhatian rekan-rekan sekalian, hati-hati ini terhadap golongan. Memang ada beberapa golongan yang oleh BNPB dicurigai dan terpapar paham radikal. 198 yang akan dikuraikan nanti dari 2015 bersama terpapar bahan dan Mesir banyak jadi Timur Tengah banyak juga. Saya kebetulan pengamat di PBB juga di menjaga perbatasan juga di Tabra di perbatasan dengan Israel dan sebagainya. Kemudian kita lihat perpecahan Timur Tengah menjadikan masukan bagi kita untuk kita kemudian menyelamatkan bangsa ini. Antara lain misalnya 1 bitona, 2 kafir, 3 isrun. Isrun apa itu? Urunan wajib harus setor 1 bulan 10% penghasilannya. Itu zakat aja udah 100% setahun. Ini kok ada 10%. Tanya Pak Teguh, ulama lain-lain saya kira nggak ada dari dia 10% dari mana nih dari 10%. Ya karena sukarela. Tapi lagi-lagi kalau itu cara. Kalau nggak urun, saya sendiri ngalami, keluarga saya ngalami juga. Ngalami sendiri, bisa cerita begini gitu. Bukan fitnah, bukan cerita macam-macam, ini ngalami sendiri. Besok bulan depan ditagih lagi.
Andai kata sakit, ya kakak saya sendiri baru kecopetan di Bandung, ya nggak bisa infak 10%. Dia bilang, ya berarti Pak Dok, bukannya dibantu, baru kecopetan. Ada saksinya, di persekusi itu, kemudian juga infak yang lebih daripada ketentuan. Ya saya ngomongnya ceplas-ceplos saja, karena jangan mau gitu kan, nanti nggak apa-apa, biar aja. Dan itu kebaikan saya jelaskan kepada, saya harus menyelamatkan menyelamatkan rekan-rekan yang belum masuk, nanti masuk terpapar gimana? Hati-hati, itu lampu merah, jangan tabrak, nanti kamu ketabrak mobil lain. Ini sudah diatur semuanya. Ya gitu lah, saya sebagai polisi itu mendidik hati-hati. Kenapa hati-hati Pak? Ini saya jelaskan. Bagaimana? Ya, kemudian isun, kemudian selanjutnya yaitu tidak menghasilkan orang lain, bayat. Jadi la Islam illa bil bayat, wala bayata illa bit taat. Tidak dikatakan Islam kalau tidak bayat. Bapak sekalian ini kalau nggak bayat kepada iman mereka, Bapak kafir. Dan Bapak nggak akan bisa masuk surga. Hanya golongan dia yang masuk surga, Bapak masuk neraka semua. Itu tidak menghukumi, akan dia hukumnya menghukumi siapa dia. Tapi ya karena sudah terlanjur lama, sejak tahun 41 sampai sekarang mana-mana aja. Tapi pernah dilarang oleh Jaksa Agung tahun 71 dan 2004 ada, dan larangan itu belum dicabut. Kenapa dilarang? Menimbulkan keresahan di semua kota-kota, masih dilempari dan sebagainya. Ya, jadi ini yang sampai sekarang terjadi. Tadi saya katakan Bitona, kemudian takdirnya, Insun, kemudian persekusi dan sebagainya, terus bayat, apa lagi? Ini ilmu hebat nih, bapak-bapak nggak akan dapat. Ini ilmu hebat nih. Ya ada istilah sambung belok sambung dan sebagainya. Nah ini semuanya hal-hal yang harus kita luruskan. Ya enggak? Karena kalau nggak diluruskan ya gimana ya, kita perhatikan. Dan golongan ini tidak pada memberikan perintah kepada ruihannya, kepada anggotanya itu tidak boleh buka-buka YouTube, tidak boleh buka-buka Twitter, tidak boleh buka-buka Facebook, racun semua itu. Nanti kamu dia terpengaruh. Barang siapa buka-buka ketahuan, enak nanti bahkan dari jamaah itu. Tidak boleh berguru kepada ustaz lain. Tidak boleh berguru. Mereka datang kepada guru atau ke siapa yang di sini yang ulama dari luar itu, ada wakil MUI datang untuk menurut. Tidak boleh. Berani saya diadu dulu, diadu aja berani saya mengatakan hal tersebut. Ini kebenaran yang harus saya sampaikan. Yang saya katakan, saya harus menyelamatkan, bukan adu selamat. Saya hanya memberikan yang karena mau mengawinkan anak. Karena kan bisa dibuat lah, di mana lah yang nggak kelihatan, itu bagaimana. Itu show betul, syuting betul-betul dalam bulan. Dan pada akhirnya ada, bukan itu. Ada orang muda begini semua. Wah, ini ajaran Islam, maksudnya kita sih silakan aja. Muslim dan sedih silahkan. Negara ini merdeka. Tapi kalau di dalam konteks yang saya dulunya di situ, saya dulu pernah juga di situ. Kemudian ada hal-hal kan saya ngomong. Saya prihatin, itu belajar etika. Mungkin secara agama dan bukan di dalam kompleks di mana semua santrinya turun ke tengah, nah. Ini harus ada teguran nih. Harus ada teguran dong, masa dibiarkan aja. Maksudnya teguran yang mempunyai kompetensi di bidang agama gitu. Atau diundang, disadarkan, nggak boleh. Kalau dibiarkan nanti gimana? Nah, keluarga-keluarganya harus diselamatkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Jadi imam punya anak, kalau nggak salah itu punya, kemudian dia nanggap gabutan untuk pernikahan anaknya. Padahal dalilnya qu anfusakum wa ahlikum naron. Ini gimana nih? Menjurumuskan? Ini nggak masuk akal gitu ya.
dan ajarannya begini, tapi prakteknya kurang. Nah inilah, maka di Solo ini banyak yang keluar pada mendukung dalam satu wadah yang nanti kita juga saya berupaya itu untuk menampung mereka supaya tidak mana-mana, supaya dalam koridor negara persatuan Indonesia yang rahmatan bil alamin, Islam rahmatan bil alamin, itu yang kita ingin rangkum beres semua. Tadi pagi saya ketemu dengan Profesor Syahid itu juga yang membangun Profesor Syahid itu yang membangun, yang mewakafkan 4.500 tanahnya untuk dibangun pesantren, dan di sini Solo ini juga nanti koneksi dengan kita di sini. Dan di sini nanti alumni-nya ke sini. Nah, jadi karena Profesor Syahid itu adalah satu-satunya profesor yang diberikan kewenangan untuk rekomendasi siswa-siswa yang bisa diangkatkan itu dan punya konek dengan para ulama profesor-profesor yang ada di Mesir. Nah kalau ini koneksi, tadi bagi saya konek di sini dengan mendapat ilmu. Di samping pertama tahfiz Quran memang sudah dasar itu dan pertama, setelah itu ilmu-ilmu dari sana diajar oleh profesor-profesor. Termasuk dia dari UNS bisa, di Jamalnya juga bisa, dari UGM juga bisa, dari Mesir juga akan datang satu profesor andalan dari Mesir. Nanti kita undang-undang, dan mudah-mudahan ini bisa tercapai cita-cita kita, dan masjid ini dibangun dengan pengorbanan yang cukup besar dari Pak Fauzi, ya, membana masjidul dunia Banallah baitun fil akhirah. Barang siapa membangun masjid di dunia, dia akan dibangunkan istana nanti di surga. Nah itu Pak Fauzi, marilah kita sama-sama. Nggak peduli satu keramik, semen satu sak, silakan Mas Bin. Mari berdiri Pak Dosor, apalagi yang sekitar sini bangun ini, tanah saya. Nah ini nasihat kan sudah tahu, orang andai kata ahli kubur itu kita lihat ceritanya, dia dalam ahli kubur, para bintang kubur itu, ya Allah bangunkanlah saya, niscaya saya akan sobakoh seumur hidup saya, niscaya harta saya akan serahkan ketika saya bilang, niscaya saya akan bersujud terus di depan Allah. Pentingnya sodakoh, pentingnya bersujud di depan Allah. Jadi kalau kita memwakafkan atau menyumbangkan harta kita, tidak peduli satu semen, bata 10 atau bata 1 miliar, nggak tahu juga ya, silahkan saja. Itu sekarang keikhlasan yang kalau ikhlas kita, nanti itu harga kita yang ketemu nanti di akhir. Nah itu saja saya ini saya sebutkan berterima kasih kepada Pak Deputi, kepada panitia di sini yang telah membuat acara ini. Hujan deras, alhamdulillah, Allah Akbar. Kenapa? Itu tanda-tanda diridhoi dari kita. Itu tanda-tanda rahmat Allah. Karena di mana-mana hujan deras itu membawa berkah. Ya, membawa berkah itu hujan. Kalau di Mesir itu orang kalau ada hujan, ya keluar dia berhujan, air murni dari Allah. Hujan-hujanan mereka senang sekali. Karena apa? Karena setahun cuma hujan 2 kali. Jangan itu. Rata-rata begini di pasir Sahara, di pasir Sinai. Tahun paling 2 kali akan bisa. Dan itu cuma perhatikan. Kalau hujan begini itu kita pasir masjid ada hujan berkah. Saya kira itu sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Apa informasi yang saya berikan, berterima saja dengan niat baik saya golongan-golongan yang di luar itu, yang kemarin itu mengerahkan 7.000 orang beruntukkan itu bulan November kalau nggak salah itu golongan ini masa yang digeruduk di demo itu ada polisi di sebuah ya gara-gara itu minta klarifikasi dari teman-teman kita kenapa keluar kenapa gitu takut kebongkar rahasianya gitu. Nah ini saya bongkar sekarang tasnya itu jadi ilmunya itu tadi, dan mudah-mudahan mohon didoakan untuk ilmu yang 5 tadi tolong
supaya didiet saja. Didiet maksudnya itu bukan ilmu itu tadi saya ini hanya sebagai kiasan saja, bukan ilmu itu adalah apa, jebakan Batman itu. Ujung-ujungnya duit tuh, jebakan Batman itu saya begini. Karena ada ulama-ulama banyak itu yang main memakai agama untuk cari uang banyak-banyaknya. Itu saja, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saya lagi mengingatkan kalau ada salah, tutur kata saya salah, mohon dimaafkan. Semuanya dari lubuk hati yang dalam untuk saya bagikan, baik kepada polisi yang ada di sini, Kodim yang ada di sini, pemerintah yang di sini, MUI yang ada di rekan-rekan semua, undangan sekitar sini, warga sekitar sini, supaya tahu bahwasanya ini masjid menampung antara lain mayoritas orang-orang yang di bawah yang akan tutup bangun terus begini dalam bangunannya ya, dan saya yakin insya Allah Allah meridhoi, dan kemudian nanti kita gotong royong bisa bangun sini sehingga ini bisa terwujud dan generasi penerus kita anak-anak bisa berilmu. Dan alhamdulillah tadi pagi juga saya bicarakan nanti ini juga bisa ilmu agama juga ilmu umum, ada ijazah umum dan jenari. Jadi setara dengan SMU dan sebagainya, dan dengan demikian nanti kita ilmunya naik kait kita kirim ke Mesir. Ya bisa dikirim ke Mesir karena orang-orangnya itu Mas Ana, Mas Anizar, Mas Pasar itu sudah tadinya membina juga ini masjid pesantren atau anak pengajian di sini. Bila kita taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.